itu benar-benar nyerang mental saya ya setelah kejadian yang kekerasan itu. Sama setelah saya diusir dari rumah itu dia sempat ngelontarin kata-kata yang nggak pantas lah ya, yang benar-benar nyakitin hati saya lah. Sebenarnya saya dari awal pertama kali kekerasan seksual itu saya udah pengen mau lapor gitu, cuma saya diancam gitu. Laki-laki yang suka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi sudah pukul main tangan, itu laki-laki sampah. Nggak gampang lah menjadi korban KDRT untuk bisa memperjuangkan haknya. Kita harus menghadapi yang namanya playing victim. Belum nanti cyber lewat media, belum ancaman. Tapi ya bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah, tuntunan Allah. Makanya kenapa saya buat pengajian, itu sebagai penguatan diri saya. Dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah dia. Pemerkosaan terhadap pasangan itu sudah masuk sebenarnya di KUHP baru. Tinggal mau dilaporkan atau tidak gitu. Artinya meskipun pasangan sah, kalau dipaksa untuk melakukan seksual dan istrinya lagi tidak mau, itu pun bisa menjadi delik aduan sebenarnya. Dalam menjalani bahtera rumah tangga, tentu saja tak selalu berjalan dengan mulus. Ia akan selalu ada kerikil tajam yang berjalan dengan seiringnya waktu. Salah satu permasalahan rumah tangga yang belakangan ini muncul ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya dialami oleh masyarakat biasa, kini kasus dugaan KDRT itu pun mulai menyeruak di kalangan selebritis tanah air. Masih hangat dengan kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda, kini publik kembali dihebohkan dengan dilaporkannya Rizal Gibran oleh istrinya atas kasus dugaan KDRT dan kekerasan seksual. Ya, baik Vena Melinda maupun Sarah, keduanya sama-sama mengalami peristiwa tak mengenakan perihal urusan ranjang. Maraknya fenomena KDRT tersebut akhirnya membuat seorang ustazah hingga pakar hukum turut angkat bicara. Lantas, seperti apakah curhat Sarah dan Vena Melinda setelah mengalami KDRT? Haruskah para suami melakukan kekerasan terhadap pasangan hidupnya setiap kali urusan ranjangnya tak terpenuhi? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini isu kekerasan dalam rumah tangga kembali mengguncang dunia hiburan tanah air. Kasus tersebut diduga dilakukan oleh aktor kolosal Rizal Gibran kepada istrinya Sarah. Seperti diketahui pada Senin 13 Februari 2023 lalu, Sarah resmi melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya atas dugaan KDRT dan kekerasan seksual. Sarah mengungkapkan jika dirinya telah menerima perlakuan tak menyenangkan tersebut sejak 1 bulan menikah di bulan Februari 2022 lalu. Tak hanya itu, ia pun rupanya kerap kali dimintai Rizal Gibran untuk melakukan hubungan seksual yang di luar kebiasaan. Saat berusaha untuk menolak, Sarah mengaku jika suaminya itu langsung melakukan kekerasan fisik dan verbal. Lantas, seperti apakah curhat Sarah terkait perlakuan tak menyenangkan yang dilakukan suaminya itu? Dan seperti apakah trauma yang dialami Sarah? Permasalahan ini kan muncul kurang lebih di Maret ya, 2022 ya, pada saat klien saya itu diminta untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan katakanlah si R ini ya. Karena klien saya ini merasa keberatan karena indikasinya masalah penyimpangan tersebut itu, maka akhirnya timbullah kekerasan dalam rumah tangga itu gitu. Jadi dengan cara memaksa, dengan cara
menarik, memukul. Akhirnya terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan oleh klien saya, yang tentunya klien saya mengalami kesakitan dan merugi kan. Akhirnya dari situlah sempat terjadi percecokan terus-menerus ya. Mungkin dari situ akhirnya menjadi hubungan tidak harmonis, permasalahan kecil jadi dibesar-besarkan. Akhirnya dari pihak R sendiri ini mengusir klien saya dengan ibunya. Dari situ setelah keluar dari rumahnya, jarak beberapa lama itu tiba-tiba ada surat gugatan dari R itu. Karena itu benar-benar nyerang mental saya ya, setelah kejadian yang kekerasan itu, sama setelah saya diusir dari rumah itu dia sempat ngelontarin kata-kata yang nggak pantas lah ya, yang benar-benar nyakitin hati saya lah. Ya miris ya, miris kenapa kok sampai banyak kasus-kasus KDRT di kalangan, bukan cuma artis sih, banyak sih. Ya miris saja kenapa harus sampai terjadi kejadian kayak gitu loh. Selama masih bisa diomongin baik-baik ya diomongin baik-baik gitu loh, nggak perlu sampai kekerasan dalam rumah tangga. Maaf, saya nggak bisa menceritakan lebih detail karena itu masalah sensitif ya. Masalah-masalah sepele sih sebenarnya. Seperti apa sih Mbak? Salah satunya sih mengenai dia yang sering pulang malam gitu. Diprotes sama Mbak Sarah. Dan mengenai kekerasan seksual itu yang saya nggak terima. Yang sangat fatal menurut klien saya ini kan bahwa si terlapor ini suka minta berhubungan seksual, ya namanya suami istri ya, tapi dimana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlapor ini telah melakukan penyimpangan seksual. Itu jadi karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan mungkin sama pihak terlapor. Akhirnya terlapor melakukan kekerasan baik itu fisik. Seminggu mungkin 2 kali. Namanya melakukan hubungan seperti itu karena salah satu pihak tidak mau menurutin, mau nggak mau dipaksa. Menurut keterangan klien saya sendiri pun pada saat itu dia dipaksa, didorong, terus ditarik, bahkan dipukul, terus tangan sama kakinya juga ditahan, terus mengakibatkan luka-luka lebam gitu. Jadi tangan dan juga kaki-kakinya itu mengalami luka lebam-lebam. Sebenarnya saya dari awal pertama kali kekerasan seksual itu saya udah pengen mau lapor gitu, cuma saya diancam gitu. Yang menjadi keberatan klien saya ini bahwa terlapor melakukan hubungan suami istri itu menyimpang gitu loh, nggak sewajarnya gitu. Dan itulah yang menjadi keberatan klien saya. Akhirnya klien saya menolak. Karena klien saya menolak, akhirnya terlapor ini melakukan kekerasan fisik, lisan juga gitu. Akhirnya klien saya mengalami luka-luka, namanya penyimpangan seks yang mungkin teman-teman tahu lah seperti apa kan gitu, nggak sewajarnya. Sebelum kasus KDRT Sarah dan Rizal Gibran mencuat ke permukaan publik, kasus serupa pun telah dialami lebih dulu oleh Vena Melinda. Ya, seperti diketahui, Vena Melinda menjadi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan. Wanita berusia 50 tahun itu mengaku jika pemicu utama terjadinya KDRT tersebut karena dirinya menolak hubungan ranjang yang diminta suaminya. Sontak, penolakan itu membuat Ferry Irawan geram karena nafsunya tak terpenuhi. Kendati demikian, Ferry akhirnya melakukan kekerasan fisik terhadap istri tercintanya itu. Lantas, haruskah para suami melakukan kekerasan fisik terhadap pasangannya setiap kali nafsunya tak terpenuhi? Dan bagaimanakah kondisi psikis Vena Melinda saat ini? Karena kasus KDRT itu seperti gunung es, nggak banyak perempuan yang berani speak up. Itu makanya kenapa saya butuh ke Komnas Perempuan, butuh dukungan.
butuh dukungan moral lah terutama. Karena ya kalau kita sebagai korban, kita healing diri sendiri aja perlu proses waktu, berjibaku dengan bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan diri kita sebelum kita kena KDRT ya. Betul. Belum nanti playing victimnya itu. Ya teman-teman wartawan tahu lah ya. Apa yang terjadi sama saya sudah di playing victim. Tapi saya kan nggak bisa untuk selalu kayak debat usir gitu. Saya memilih jalur-jalur yang sesuai. Ke Komnas Perempuan sebagai bentuk saya meminta pencerahan. Kita ini kan korban KDRT nggak akan pernah ada yang siap. Tapi tiba-tiba saya mengalami KDRT kan saya harus belajar dari kasus saya sendiri. Kemudian saya ikhtiar untuk memberikan kekuatan terhadap diri saya sendiri. Karena sekali lagi korban KDRT itu pasti akan di playing victim. Dan gak semua perempuan Indonesia atau perempuan dimanapun di muka bumi ini udah kita korban, kita harus menghadapi yang namanya playing victim. Belum nanti cyber lewat media, belum ancaman. Tapi ya bismillahirrohmanirrohim, dengan pertolongan Allah, tuntunan Allah, makanya kenapa saya buat pengajian, itu sebagai penguatan diri saya. Gak gampang lah menjadi korban KDRT untuk bisa memperjuangkan haknya. Klimaks dari semuanya. Dimana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Sebenarnya 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah untuk melakukan hubungan suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari masyarakat. Akhirnya saya tarik lagi, pokoknya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat, kita ribut. Akhirnya itu dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang. Kekerasan dalam rumah tangga di kalangan artis nyatanya bukan suatu hal yang baru. Tak dapat dipungkiri jika jumlah kasus KDRT yang terjadi tidaklah sedikit. Untuk meminimalisir peristiwa tersebut, Ustazah Ana Malisi akhirnya memberikan pesan menohok terhadap para pelaku KDRT. Di sisi lain, tidak semua perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga bisa langsung melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Ya, tentu karena adanya rasa takut atau adanya ancaman terkadang membuat korban memilih untuk bungkam. Lantas, seperti apakah KDRT di mata hukum? Dan seperti apakah pesan menohok dari Ustazah Ana Malisi? Dalam Islam itu tidak mengenal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang ada itu dia mengajarkan, si suami itu mengajarkan ke istri untuk mengajari itu dengan cara. Ya kan, misalkan dia tidak nurut, pisah rumah, pisah ranjang dulu, pisah kamar dulu. Terus kalau misalkan mau misalkan nabok pun itu kan dibetis gitu loh. Di Islam itu perempuan itu sangat dimuliakan, sangat diutamakan. Apalagi kita semua orang itu keluar dari rahimnya perempuan. Nah, dia menyakiti perempuan sama aja menyakitin ibunya, menyakitin istrinya, ibu dari anak-anaknya. Ya kan, menyakitin anak gadisnya, nanti karma akan berlaku. Nah, itu apa dia nggak mikir. Nah, di situ kan di surat An-Nisa ayat 34 sudah dijelaskan, Arijalun itu laki-laki itu pelindung wanita. Sudah dijelaskan di situ. Jadi di situ juga dikatakan di Al-Qur'an juga wanita terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Artinya apa? Tulang rusuk itu kan bengkok. Nah, ketika bengkok yang keras ini bengkok, kalau dikerasin patah.
gitu loh. Kalau dilembekin, didiamkan begitu saja, ngalur yang tidak benar juga. Artinya apa? Jadi artinya sebagai laki-laki pelindung wanita ini dia harus pelan-pelan, ada tahap demi tahap. Tahapnya misalkan dia nggak nurut, diomongin, diajak bicara. Nah dia masih tetap kekeh, orang Betawi bilang tuh teka. Nah itu dia pisah tempat tidur dulu. Jadi ada step by stepnya. Jangan langsung gedas gampar. Sama aja itu kalau mama bilang itu laki-laki sampah. Kenapa bilang mama sampah? Karena dia itu sama aja menyakiti orang tuanya perempuan. Menyakiti orang tuanya yang perempuan sendiri. Karena kenapa? Setiap manusia kan keluar dari perut perempuan. Nah perempuan itu di Islam tuh tidak ada, sangat dimuliakan. Perempuan memuliakan perempuan, itu ingat. Jadi tanpa perempuan laki-laki tidak bisa apa-apa. Dalam suatu keluarga ada ibu, ada anak, ada suami, ibu, anak, bapak. Ketika bapaknya sakit, ibu bisa semua neka. Tapi ketika ibunya sakit, semua akan jatuh. Nah itu harus dipikirkan. Itu kalau mama bilang laki-laki yang suka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi sudah pukul, main tangan, itu laki-laki sampah. Payung hukum dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sudah ada dari tahun 2004. Jadi nomor 23 tahun 2004. Tujuannya apa sih gitu? Tujuannya sebenarnya sejatinya melindungi kaum hawa, sejatinya melindungi anak-anak, sejatinya melindungi perempuan. Namun faktanya masih tetap ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya ada 4 bagian gitu lah. Pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik untuk bisa menentukan seseorang salah harus dibuktikan lewat visum et repertum misalnya. Kemudian kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah kekerasan mentality, artinya harus bisa dibuktikan kalau ada seseorang pelaku melakukan kekerasan fisik. Korbannya harus datang ke psikolog. Di assessment, nanti psikolog akan memberikan rekomendasi sudah mengalami kekerasan psikis atau tidak. Kemudian ada lagi kekerasan seksual, apalagi sekarang ada KUHP baru, artinya pemerkosaan terhadap pasangan itu sudah masuk sebenarnya di KUHP baru, tinggal mau dilaporkan atau tidak gitu lah. Artinya meskipun pasangan sah, kalau dipaksa untuk melakukan seksual dan istrinya lagi tidak mau, itu pun bisa menjadi delik aduan sebenarnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.